Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin sebelumnya perkenalkan, nama saya Marisa Salsabila Putri dengan NIM 0805 1382 328084 dari kelas L2 angkatan 2023. Baiklah, kali ini saya akan membuat laporan video mengenai praktikum SIG Kelautan dengan materi Sistem Informasi Geografis. Jadi sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa yang dimaksud dengan Sistem Informasi Geografis. Jadi SIG itu adalah teknologi yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, menganalisis dan menampilkan data geografis atau spasial terkait dengan laut dan pesisir. SIG juga memungkinkan ilmuwan kelautan untuk memahami pola, dinamika, dan perubahan ekosistem laut serta membantu dalam pengambilan keputusan terkait konservasi, perencanaan, dan eksplorasi sumber daya laut. Adapun peran penting SIG dalam kelautan itu sebagai pemetaan dasar laut atau batimetri, terus pemantauan perubahan garis pantai, terus ada analisis pola arus dan gelombang, kemudian konservasi dan pengelolaan sumber daya laut, lalu ada manajemen perikanan dan habitat laut, kemudian ada mitigasi bencana laut dan pesisir, kemudian ada teknologi yang digunakan dalam SIG kelautan itu biasanya menggunakan citra satelit yaitu Landsat, Sentinel, Modus yang digunakan untuk pemantauan lingkungan laut. Kemudian ada sensor akustik yang dimana itu dalam bentuk multibeam echosonder yang digunakan untuk pemetaan batimetri. Kemudian ada drone untuk survei pesisir, kemudian ada model hidrodinamika untuk simulasi arus dan gelombang, kemudian ada software SIG itu ada ArcGIS, QGIS, Google Earth dan untuk menganalisis data spasial. Jadi dengan kemampuannya mengintegrasikan berbagai data spasial dan non-spasial, SIG juga menjadi alat yang sangat penting dalam penelitian dan pengelolaan sumber daya kelautan yang secara berkelanjutan. Kemudian kita lanjutkan dengan mendownload data. Sebelum kita melakukan pengolahan data itu dengan mendownload dari software USGS. Jadi pertama kita buka Google, terus kita cari USGS. Setelah itu kita klik. Maka tampilannya itu akan seperti ini. Jadi sebelum kita mau mendownload data dari USGS, itu kita harus mempunyai akun. Nah, jadi kita kalau belum punya akun, itu kita bisa buat akun terlebih dahulu. Berhubung saya sudah membuat akun, jadi kita langsung klik login. Tunggu. Terus ini udah ada username sama kata sandinya. Terus kita klik ini. Kita tunggu. Nah, jika akunnya sudah masuk di USGS, itu akan ada pada bagian sini. Itu akan ada kalau misalkan akunnya udah masuk. Kemudian proses download datanya itu kita beralih ke sini, select ini, terus kita klik ada 3 pilihan, kita pilih Path and Row. Kemudian kita scroll ke bawah, itu kita bisa atur tanggalnya dan tahunnya. Itu misalnya kita bulan 2 tanggal 4 tahun 2023. Di sini tanggal 4 tahunnya 2024. Terus kita bisa pilih ke dataset. Oh, belum. Terus kita ubah dulu untuk tutupan awannya. Itu biar lebih jelas kita taruh di angka 11%. Kemudian kita search ke atas. Kita pilih dataset. Lalu kita pilih Landsat. Lalu kita pilih Landsat 2 level 1. Terus kita pilih Landsat 8-9 ini. Nah, sebelum dari itu, kita kan sudah memakai Path and Row yang dimana kalau sudah memakai Path and Row tuh data yang ingin kita pilih itu bisa diisi melalui sini, tetapi bisa juga kita klik melalui data peta di sini. Jadi kita bisa mencari peta di mana keberadaannya yang kita ingin cari dan akan kita downloadkan. Ini kita atur dulu. Ini kan di Kanada. Nah, di sini kita bisa melihat di mana kita mau mengambil datanya. Nah, ini kan di Indonesia, misalnya kita mau mengambil datanya di Palembang. Nah, kita cari dulu, misalnya kita cari pulau apa gitu, kita cari dulu ya. Atau kita nggak usah ngambil pulau kita, misalnya kita mau mengambil data di Palembang. Jadi kita klik saja Palembang ini. Nah, maka ini akan titik koordinatnya akan ada di sini. Nah, setelah kita pilih tadi, kita bisa kembali lagi ke dataset, terus kita scroll ke bawah, maka ada tulisan itu result. Jadi kita klik. Nah, ini kan ada datanya. Nah, ini bisa kita download. Nah, ini bisa kita download. Ini untuk kita downloadnya. Kita tunggu. Nah, di sini untuk kita pastikan apakah sudah lengkap band-bandnya. Ini kan ada band 1, band 2, 3, 4, 5, 6, sampai band 11. Nah, itu bisa kita download. Nah, di sini kita klik downloadnya. Maka kalau sudah di-download, itu datanya akan tersimpan. Nah, setelah itu kita klik download. Kita mencari Copernicus. Terus, jika sudah tampilan seperti ini, maka kita akan login terlebih dahulu. Nah,
Jadi kita login dulu. Kalau kita belum mempunyai akunnya, kita bisa register dulu terlebih dahulu. Berhubung saya sudah mempunyai akunnya, sudah membuat akunnya, maka kita klik login. Contribute mission, terus ada ini, ada ini. Di sini ada analisis data, ada ini, Sentinel ini, terus ada di bagian ekosistem itu ada service-nya, terus ini Copernicus Browse, ini support, ada ini. Kemudian kita klik. Mungkin untuk pengenalan dari website Copernicusnya itu udah selesai. Saya akhiri. Apabila ada salah kata atau kesalahan saya dalam membahas tentang tools-tools yang ada di website USGS dan website Copernicus itu, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.